Kata itu punya kekuatan loh. Satu kata yang pas itu bisa meyakinkan, bisa menginspirasi, dan bisa bikin gagasan kita jadi cemerlang. Tapi, kalau salah milih kata, bisa jadi runyam, bisa menimbulkan kebingungan. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal kupas tuntas cara memilih kata yang paling pas, atau yang biasa kita sebut diksi, supaya setiap pesan yang kita sampaikan sampai tepat ke tujuannya. Pernah nggak sih ngerasa gemas sendiri karena omongan kita tuh disalahpahami? Atau mungkin pas lagi nulis, rasanya kayak, aduh, ada kata yang lebih bagus deh, tapi apa ya? Bingung kan? Nah, ini tuh bukan cuma soal tata bahasa atau grammar aja. Ini soal presisi. Dan inilah tantangan yang bakal kita pecahin bareng-bareng hari ini. Oke, ini dia gambaran perjalanan kita. Kita mulai dari kenapa salah kata bisa beda makna, terus kita masuk ke seninya, gimana cara milih kata yang pas buat situasi yang pas juga, cara pakainya yang efektif, dan yang paling penting, gimana cara hindarin kesalahan-kesalahan umum. Udah siap? Yuk kita mulai. Oke, kita masuk babak pertama. Salah kata, beda makna. Kenapa sih satu kata aja yang keliru dipilih? Itu bisa jadi penentu pesan kita jelas atau malah jadi kacau balau. Jawabannya ada di satu kata, diksi. Dan ini bukan sekedar soal punya banyak hafalan kosakata ya, bukan. Diksi itu seni. Seni memilih satu kata yang paling klik, paling presisi di antara seabrek pilihan lain. Tujuannya buat nyampein ide, buat mancing perasaan tertentu, dan ya, buat mencapai apapun tujuan komunikasi kita. Bayangin aja, ini tuh kayak superpower kita dalam berbahasa. Keren kan? Oke, lanjut ke bagian kedua. Seni memilih kata. Sekarang, yuk kita bongkar kotak peralatan kita. Apa aja sih isinya buat memilih kata dengan presisi? Alat pertama, denotasi dan konotasi. Gampangnya gini, denotasi itu makna kamus, makna harfiah. Bunga, ya tanaman yang cantik itu. Tapi konotasi, nah ini rasanya, emosi yang dempel di kata itu. Jadi waktu kita bilang seseorang itu bunga desa, kita nggak lagi ngomongin tanaman kan? Kita lagi muji kecantikannya. Jadi kalau kita bisa mainin ini, kita nggak cuma ngontrol apa yang kita bilang, tapi juga apa yang orang lain rasain pas dengar omongan kita. Berikutnya, ada kata konkret versus kata abstrak. Kata konkret itu ya hal-hal yang bisa kita sentuh, kita lihat, meja, buku, langsung kebayangkan bentuknya. Nah, kalau kata abstrak itu lebih ke ide, ke konsep, keadilan, kebahagiaan. Nggak ada bentuk fisiknya, tapi bikin kita mikir, bikin kita diskusi. Pilihan kita di antara dua ini bakal nentuin, mau pesan kita terasa nyata dan membumi, atau lebih tinggi dan konseptual. Terus, ini dia nih, kekuatan kata khusus. Coba bandingin ya, kalau saya bilang, saya lihat ikan. Oke, informasinya nyampe, tapi gitu doang. Sekarang, bandingin sama. Saya lihat seekor gurame berenang santai di kolam yang airnya jernih banget. Nah, beda kan? Rasanya kayak kita ikut ngelihat langsung. Kata-kata yang spesifik itu melukis, bikin gambaran di kepala orang jadi jauh lebih hidup. Nah, satu lagi yang perlu diwaspadai, sinonim. Hati-hati ya, kelihatannya artinya sama, tapi seringnya nggak bisa asal tukar posisi loh. Contohnya nih, melihat, memandang, melirik, menonton. Semuanya kan berhubungan sama mata ya. Tapi kita nggak mungkin bilang, saya melirik film di bioskop kan? Aneh, kita menonton. Jadi ingat, konteks itu segalanya. Konteks nentuin sinonim mana yang paling pas buat ngasih nuansa yang kita mau. Oke, kita udah punya peralatannya. Sekarang kita masuk ke bagian 3, tepat kata, tepat situasi. Soalnya punya alat canggih itu satu hal, tapi tahu kapan dan di mana harus pakainya? Nah, itu cerita lain. Disinilah kita ngomongin soal rasa dan kecerdasan sosial. Coba deh, bahasa yang kita pakai pas presentasi di depan bos pasti beda banget kan sama bahasa pas kita lagi ngopi sama teman-teman? Milih antara bahasa formal atau non-formal yang pas sama siapa kita ngomong dan lagi di mana, itu kunci. Bukan cuma biar kelihatan profesional, tapi juga biar kita lebih nyambung dan diterima sama lawan bicara. Sip. Lanjut ke bagian 4. Gunakan kata secara efektif. Udah jago milih kata, sekarang kita pastiin pilihan kata kita yang keren itu juga benar secara aturan main. Biar nggak cuma bagus, tapi juga pas. Kalau ngomongin konteks formal, fondasi paling dasarnya itu ya kata baku. Eits, jangan mikir kata baku itu artinya kaku dan ngebosenin ya. Bukan. Ini soal standar, soal kejelasan. Anggap aja ini kayak bahasa resmi yang udah kita sepakati bareng, biar semua orang pahamnya sama. Nggak ada salah tafsir. Nah,
Ini nih, beberapa contoh yang sering banget bikin kita kepleset. Yang bener itu apotek pakai E, bukan apotik. Terus, izin pakai Z, bukan izin. Dan analisis pakai I, bukan analisa. Kalau ragu gimana? Gampang, buka KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Itu kitab suci kita buat urusan kata baku. Jadi jangan nebak-nebak, langsung cek aja. Selanjutnya, ada yang namanya prinsip ekonomi bahasa. Intinya, jangan boros kata. Komunikasi yang efektif itu seringnya yang ringkas dan padat. Jadi, hindari yang namanya pleonasme. Apaan tuh? Itu loh penggunaan kata-kata yang sebenarnya nggak perlu, yang mubazir. Anggap aja kita lagi dietin kalimat kita. Buang semua lemak yang nggak penting. Coba lihat deh bedanya. Kalimat para hadirin sekalian dipersilahkan duduk. Kata hadirin itu kan udah jamak, udah artinya banyak orang. Jadi nambahin para sama sekalian itu yang mubazir. Cukup bilang hadirin dipersilahkan duduk. Simpel kan? Sama kayak ia naik ke atas, ya namanya juga naik pasti ke atas dong. Cukup ia naik. Kalimat yang ringkas itu bukan cuma lebih hemat, tapi juga kerasa lebih tegas dan kuat. To the point. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Anggap aja ini bagian pro tips. Hindari kesalahan umum ini. Kita bakal bahas 3 jebakan bahasa yang paling sering muncul dan gimana cara ngatasinnya dengan cepat. Fokus kita ada 3 nih. Pertama, soal preposisi atau kata depan yang suka salah. Kedua, soal kerancuan alias nyampur-nyampur bentuk kata. Dan ketiga, soal kata serapan yang suka salah tulis. Kesalahan pertama, soal si di. Ini aturannya gampang banget sumpah. Kalau di itu nunjukin tempat atau lokasi, wajib dipisah. Contoh, di kantor. Tapi kalau di itu imbuhan buat kata kerja pasif, harus digabung. Contoh, dimakan. Cara ngebedainnya? Tanya aja, ini nunjukin di mana atau dilakukan apa. Kalau di mana, pisah. Kalau dilakukan apa, gabung. Beres. Kesalahan kedua, kerancuan. Ini tuh kayak kita nggak sengaja bikin kata hybrid yang salah. Jadi, kita gabungin 2 bentuk kata yang benar, malah jadi bentuk baru yang salah kaprah. Contoh paling sering itu mengenyampingkan. Kata ini tuh hasil kawin silang antara mengenyahkan dan mengesampingkan. Padahal yang benar, yang ada di kamus itu cuma mengesampingkan. Dari kata dasar samping. Jelas ya? Dan yang ketiga, kata serapan. Bahasa kita kan keren ya, banyak nyerap kata dari bahasa asing. Tapi ada aturannya, ada penyesuaiannya. Contoh yang sering salah, kata activity dari bahasa Inggris. Pas masuk ke bahasa Indonesia, jadinya aktivitas pakai V. Bukan aktivitas pakai F ya, itu salah. Jadi lagi-lagi kalau ketemu kata serapan dan nggak yakin tulisannya gimana, jurus andalannya apa? Cek KBBI. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, semua itu balik lagi ke satu prinsip utama ini. Ketepatan kita milih kata itu selalu bergantung pada 2 pertanyaan penting. Saya lagi ngomong sama siapa dan saya mau mencapai apa dengan omongan ini. Jadi ini bukan sekadar soal hafal aturan, tapi ini soal empati dan juga soal strategi komunikasi. Nah, semua yang kita bahas ini bukan cuma buat jadi teori loh, ini ajakan. Coba deh, sekarang luangkan waktu sebentar buat mikir. Kira-kira ada satu kata atau satu kebiasaan berbahasa apa nih yang mau mulai Anda perbaiki? Hari ini, sekarang juga. Karena ingat, komunikasi yang hebat itu nggak dibangun dalam semalam. Tapi dimulai dari satu hal kecil, satu pilihan kata yang lebih baik. Dimulai dari Anda.